Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas kembali mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan. Hari Selasa kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada setiap siswa untuk membuat video mengenai penjelasan perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, Ibu hari ini akan menjelaskan sedikit atau mengulas kembali karena pas hari awal pertemuan di bab 2, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk memahami atau membaca mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Hari ini Ibu akan mengulas sedikit saja mengenai penjelasan pada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae? Nah, kalau yang sudah membaca atau memahami bahwa tumbuhan Angiospermae ini dicirikan dengan tanaman atau tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Jadi si bakal biji yang ada dalam buah atau ovarium ini nanti di bagian putihnya ketika dia berkembang atau membesar akan tersusun oleh daun-daun buah atau yang biasa disebut dengan karpel. Nah, buah tersebut nantinya akan berkembang menjadi bakal biji dan berkembang menjadi biji yang bisa dibuatkan untuk individu baru atau dijadikan sebagai bibit yang nantinya akan menghasilkan atau menumbuhkan tunas-tunas baru. Seperti itu untuk perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, apa sajakah contoh dari tumbuhan Angiospermae? Jadi, contoh dari pengelompokan tumbuhan Angiospermae ini bisa kalian temukan atau bisa kalian lihat pada tanaman atau buah-buahan seperti mangga, kemudian ada rambutan, alpukat, kemudian buah-buah yang memang memiliki biji di dalam cangkang yang tidak terlihat. Kemudian untuk sayuran seperti jagung, nah itu termasuk ke dalam jenis tumbuhan Angiospermae, dan padi juga termasuk pada perkembangbiakan atau tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini nantinya dibagi menjadi dua, ada perkembangbiakan vegetatif dan juga generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua, ada perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan dulu di sini di gambar ada kolom. Kalian bisa lihat jenis tumbuhan, kemudian ada bagian tumbuhan yang ditanam, kemudian kolom buatan atau alami. Jadi nanti Ibu harapkan di rumah kalian bisa mempelajari sendiri dengan bantuan buku ataupun kalian bisa mencari referensinya di internet. Untuk tabel diskusi ini, apa yang harus kalian diskusikan? Yang pertama, tumbuhan apa sajakah yang bisa berkembang biak dengan bantuan manusia? Kemudian yang kedua, tumbuhan apa saja yang bisa dibantu dengan atau berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? Yang ketiga, nanti kalian harus menjelaskan mengapa bagian tumbuhan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru atau tunas baru. Yang keempat, nanti di akhir kalian harus menyimpulkan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi, tapi ini tidak diskusi sistemnya, jadi kalian belajar sendiri-sendiri di rumah saja, namun nanti hasilnya kalian harus tetap menyimpulkan hasil dari pekerjaan kalian. Contohnya, Ibu jelaskan sedikit. Di sini yang nomor 1 ada singkong. Jenis tumbuhannya singkong. Nah, singkong ini biasanya ditanamnya itu merupakan atau bagian tumbuhan mana yang ditanam? Di sini dicentang batang. Kenapa harus batang? Karena singkong ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang berkembang biak secara bantuan manusia atau tidak bisa secara alami karena menggunakan sistem stek. Jadi si batang pohon singkong ini dipotong, nanti yang ditanamnya adalah si batang tersebut yang nantinya akan menghasilkan tunas baru atau individu baru yang akan berkembang dan menjadi singkong. Nah, nanti di kolom yang ini, karena singkong ini termasuknya ke dalam jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup secara alami, jadi kalian centang buatan. Yang kedua ada bawang merah, ini dia jenisnya umbi-umbian. Yang ditanamnya itu adalah umbi, yang nantinya akan menjadi tunas barunya itu adalah umbi. Nah, centang alami karena tidak menggunakan bantuan manusia atau tidak harus melewati proses stek ataupun cangkok.
nanti untuk yang ketiga, keempat, kelima, cukup sampai nomor 5 saja. Nanti kalian tinggal tambah 3 jenis tumbuhan lagi yang nanti bisa kalian klasifikasikan apakah itu termasuk ke dalam jenis tumbuhan alami atau buatan ya. Nanti distorkan Kamis minggu depan. Oke, lanjut. Untuk tadi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu ada 2, perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, ini ada beberapa contohnya seperti rizoma. Rizoma itu apa? Kalian bisa lihat di gambar, itu adalah gambar kunyit. Jadi, kunyit itu memiliki ruas dan baku pada batang buahnya atau kunyitnya. Nah, nanti yang akan menjadi individu barunya ini adalah tunas yang akan ditanam. Kemudian yang kedua ada stolon. Nah, kalau kalian pernah mengamati rumput di lapangan, pada rumput tersebut ada beberapa tanaman lain biasanya. Jadi tidak semuanya rumput. Ada beberapa tanaman yang muncul. Seperti contohnya ada batang-batang yang menjalar panjang di atas tanah, atau kalau kalian lihat di gambar, ini adalah batang tumbuhan dari pohon stroberi atau tanaman stroberi. Nah, batang yang panjang ini yang menjalar pada bagian stroberi ini namanya adalah stolon atau geragi. Nah, tunas ini nanti akan tumbuh pada stolon tersebut. Jadi saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas ini sudah mampu tumbuh menjadi individu baru, seperti itu. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis kalian bisa lihat di gambar, ini adalah gambar bawang merah. Jadi kalau misalkan kalian melihat ketika memotong sebuah bawang, itu akan ada bentuk lapisan-lapisan dari tiap-tiap daun dan kemudian ada batang di bawahnya. Itu adalah cakram atau batang yang memendek. Itu termasuknya ke dalam sistem perkembangbiakan vegetatif, karena dia bisa berkembang biak atau menghasilkan individu baru itu secara alami. Kemudian juga ada umbi batang. Nah, umbi batang contohnya seperti kentang. Kentang ini tumbuh alami karena nantinya dia akan memiliki tunas baru. Kalian bisa lihat di gambar ya, ini adalah kuncupnya. Ini adalah tunas dari kentang tersebut yang nantinya akan menghasilkan individu baru. Kemudian ada kuncup adventif daun. Contohnya adalah daun cucur bebek. Nah, sama seperti kentang tadi, dia memiliki tunas di atas daunnya ini. Tiap-tiap tunas ini nanti kalau misalkan dia berguguran atau jatuh, nanti dia akan tumbuh sendiri karena individu barunya ini ada pada tunas tersebut. Selanjutnya, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, nah sekarang buatan. Kalau kalian pernah melihat atau pernah memperhatikan, atau mungkin orang tua kalian pernah melakukan ini di rumah, seperti contoh halnya kalian menanam atau orang tua kalian ini menanam pohon jeruk yang masih muda, atau mungkin si pohonnya masih kecil tapi sudah berbuah dan rasa buahnya itu manis sekali. Nah, itu biasanya kalau biasanya ya dihasilkan dari hasil bantuan manusia, jadi tidak murni langsung terbentuk dari alam. Nah, menurut kalian itu apakah termasuknya ke dalam vegetatif buatan atau alami? Nah, kalian bisa baca di buku. Jadi contoh penanaman seperti tadi itu termasuknya ke dalam vegetatif buatan. Kenapa? Karena memiliki sistem atau proses pencangkokan. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ini adalah proses tanaman yang dibantu menggunakan tangan manusia dengan proses pencangkokan. Jadi, pencangkokan ini dapat dilakukan dengan mengupas kulit pada suatu batang tanaman ataupun kayu, nanti dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar nantinya. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas setelah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanami tanah. Nah, tanaman tersebut nantinya akan menghasilkan hasil cangkokan itu akan memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Jadi proses perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan dengan proses vegetatif alami. Proses cangkok ini nantinya akan sangat cepat untuk menghasilkan. Kalau untuk buah jeruk itu nanti hasil buahnya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan proses yang alami. Kemudian ada yang namanya vegetatif buatan merunduk. Nah, kalau untuk yang merunduk ini
dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu akan tumbuh akar nantinya. Contohnya seperti ini ya, misalnya bunga alamanda. Nah, karena jenis pohonnya itu merunduk dan elastis, nah nanti ketika kalian akan menanam tumbuhan alamanda ini tidak harus dengan menggunakan akar, cukup kalian potong batangnya dan tanam. Nah, nanti akan menjadikan tunas individu baru. Kemudian untuk stek, nah tadi Ibu sudah singgung sedikit, stek pada pohon singkong. Jadi sistemnya dipotong pada batang pohonnya yang kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam stek batang singkong ini sebetulnya bisa menggunakan tunas, tapi lebih bagus dan lebih efektifnya itu harus memotong batangnya. Jadi ada 3 untuk sistem perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok, yang kedua merunduk, ketiga stek. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae ini biasanya perkembangbiakan generatif ini berada pada sel sperma dan sel telur pada tumbuhan yang mengalami fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi sifatnya itu dari keturunan atau tumbuhan baru itu nanti akan menghasilkan tunas baru lagi, kemudian individu baru lagi, dan dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk tersebut. Ada 2 proses pada pertumbuhan perkembangbiakan generatif Angiospermae ini. Yang pertama ada penyerbukan atau polinasi dan fertilisasi atau pembuahan. Untuk proses penyerbukan ini, kalau kalian amati di gambar itu ada gambar lebah hingga pada putik bunga. Nah, pada gambar tersebut sebetulnya lebah ini membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Jadi serbuk sarinya itu melekat pada kaki lebah. Nah, nanti saat lebah ini berpindah dari serbuk bunga satu ke serbuk bunga lain, akan menempelkan serbuk-serbuk sari itu pada putik kepala bunga tersebut. Dan proses penempelan serbuk sari ke kepala putik itu disebutkan dengan polinasi. Kemudian berikutnya ada beberapa perantara penyerbukan bunga yang berfungsi untuk membantu terjadinya penyerbukan. Yang pertama itu ada anemogami. Kemudian juga ada entomogami, ada ornitogami. Kalian bisa baca di buku. Ada chiropterogami, ada antropogami. Dan nanti di akhir ada sistem fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan. Nah, kalau kalian lihat dulu ya di gambarnya ini. Jadi penyerbukan pada tanaman atau bunga itu tidak hanya dibawa oleh lebah saja. Bisa saja dilakukan dengan bantuan burung, kemudian juga kelelawar, dan bahkan manusia juga bisa melakukan fertilisasi maksudnya polinasi, penyerbukan antara bunga yang satu ke bunga yang lain. Untuk penyerbukan anemogami, ini biasanya dicirikan dengan bantuan penyerbukan menggunakan angin. Contohnya, seperti kalian lihat di gambar, tanaman jagung. Nah, kalau kalian amati, tanaman jagung ini memiliki bunga kecil ya, meskipun memang tidak terlihat. Nah, di bagian bunga tersebut biasanya penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Jadi nanti angin yang akan membantu atau perantaranya itu angin yang akan menyerbukan ke bunga-bunga putik si daun atau bunga jagung tersebut. Nah, itu dinamakan dengan penyerbukan anemogami. Yang kedua, entomogami ini biasanya kalau kalian lihat penyerbukannya itu dibantu dengan bantuan lebah. Kalau misalkan nanti kalian mengamati salah satu bunga dihinggapi oleh lebah, kemudian lebah ini menghinggapi bunga yang lain, nah namanya itu adalah polinasi atau penyerbukan entomogami. Berikutnya untuk ornitogami, ini adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Jadi kalau misalkan kalian mengamati bunga dihinggapi oleh burung dan prosesnya sama seperti tadi yang entomogami, nah itu adalah namanya penyerbukan ornitogami. Begitupun untuk chiropterogami, yaitu dia dibantunya dengan kelelawar. Jadi penyerbukannya dibantu dengan hinggapan kelelawar dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Nah, untuk antropogami ini kalian harus mudah mengingat karena
menggunakan bantuan tangan manusia. Jadi penyerbukannya itu biasanya digunakan untuk penyerbukan bunga anggrek. Nah, itu perantaranya adalah manusia. Seperti itu. Untuk yang terakhir pembahasannya, karena waktunya tidak cukup untuk sampai pembahasan di perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, jadi Ibu cukupkan sampai ke pembahasan pembuahan atau fertilisasi pada sistem perkembangbiakan generatif. Jadi untuk pembuahan atau fertilisasi ini, setelah serbuk sari melekat tadi pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari ini akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari ini nanti tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Dua inti sel generatif tersebut nanti akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Nah, satu yang vegetatif di dalam serbuk sari itu berperan menjadi panutan gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel lagi yang namanya inti sel sperma nanti akan membuahi inti sel telur atau ovum, kemudian membentuk zigot. Namun ini hampir sama sistemnya dengan sistem perkembangbiakan pada manusia, namun ini berbedanya adalah ada yang namanya penyerbukan atau polinasi karena ada pada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, nanti setelah membentuk zigot atau calon individu baru, nah satu inti sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Nah, pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Agar lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar. Ini adalah proses fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan. Ibu zoom sedikit biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya, ada polen atau setelah putik, di kepala putik itu penyerbukan, ada yang biasanya kalau kena angin tuh akan tertiup, itu namanya polen. Kemudian ada kepala putik, ada tangkai putik, juga ada inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Yang inti sel vegetatif ini ada 3 sel antiponda. Seperti yang ini ya, titik-titik ini adalah namanya 3 sel antiponda. Ada inti kandung. Nah, pokoknya kalian bisa lihat di buku ataupun kalian bisa cari referensinya di internet. Oke, untuk penjelasannya Ibu cukupkan sampai di sini saja dulu untuk penjelasan mengenai perkembangbiakan Gymnospermae. Akan Ibu lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Dan untuk video bagi siswa yang belum mengumpulkan, Ibu masih tunggu sampai minggu depan, hari Selasa terakhir. Dan absensi juga Ibu hanya mengandalkan dari tugas saja. Siapa yang tidak mengumpulkan tugas berarti itu tidak Ibu anggap hadir. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.